Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Putri Indasanti dengan NIM 2517051126 dari kelas 2K Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Awatara dan orang suci agama Hindu. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian Awatara. Awatara adalah penjelmaan Tuhan, yaitu ide Sang Yang Widiwasa yang turun ke dunia untuk menegakkan dharma atau kebenaran serta menghancurkan adharma atau kejahatan. Awatara ini muncul ketika dunia mengalami ketidakseimbangan akibat meningkatnya kejahatan dan menurunnya nilai-nilai kebenaran. Nah, dalam ajaran agama Hindu, kehadiran Awatara menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia, melainkan selalu hadir dalam berbagai bentuk untuk menjaga keharmonisan kehidupan. Konsep ini juga mengandung makna bahwa kebenaran akan selalu ada dan pada akhirnya mampu mengalahkan kejahatan. Lalu, selanjutnya ada pun jenis-jenis awatara ataupun dasa awatara. Yang pertama adalah Matsya Awatara dalam bentuk ikan yang diceritakan tentang menyelamatkan manusia dan kitab suci dari bencana banjir besar. Lalu awatara ini melambangkan perlindungan terhadap pengetahuan dan juga kehidupan. Yang kedua yaitu Kurma Awatara dalam bentuk kura-kura yang diceritakan menopang Gunung Mandara saat pengadukan lautan. Awatara ini melambangkan kestabilan dan dukungan dalam proses kehidupan. Lalu yang ketiga yaitu dalam Waraha Awatara dalam bentuk babi hutan yang diceritakan mengangkat bumi dari dasar lautan setelah ditenggelamkan oleh raksasa. Awatara ini melambangkan penyelamatan dunia dari kehancuran. Yang keempat, Narasimha Awatara dalam bentuk manusia singa yang diceritakan mengalahkan Raja Iblis Hiranyakasipu untuk melindungi Prahlada. Awatara ini melambangkan keadilan dan perlindungan terhadap umat yang setia. Lalu yang kelima yaitu Wamana Awatara atau Brahma kecil, yang dimana ini diceritakan mengalahkan Raja Bali dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Awatara ini melambangkan bahwa kekuatan tidak selalu berupa fisik tetapi juga berupa kecerdasan. Lalu yang keenam yaitu Parasurama Awatara, seorang Brahmana pejuang yang menghancurkan kesombongan para ksatria yang zalim. Awatara ini melambangkan penegakan keadilan. Lalu yang ketujuh, Rama Awatara, yaitu raja yang adil dan setia yang dikenal dalam kisah Ramayana. Awatara ini melambangkan dharma, kesetiaan, dan tanggung jawab. Yang kedelapan yaitu Krishna Awatara, yang mengajarkan ajaran dharma melalui Bhagavad Gita, dan Awatara ini melambangkan kebijaksanaan, cinta kasih, dan juga kepemimpinan yang adil. Yang kesembilan yaitu Buddha Awatara, mengajarkan jalan kedamaian dan menghindari kekerasan. Awatara ini melambangkan kasih sayang dan kesadaran spiritual. Lalu yang terakhir, Kalki Awatara adalah awatara yang akan datang di masa depan untuk menghancurkan kejahatan dan memulihkan dharma. Awatara ini melambangkan harapan akan kebenaran di masa depan. Lalu selanjutnya ada pun pengertian orang suci. Orang suci adalah individu yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi melalui latihan rohani seperti tapa, brata, yoga, dan samadhi. Mereka memiliki kesucian batin, pengendalian diri yang kuat, serta kedekatan dengan Tuhan sehingga mampu memahami ajaran Dharma secara mendalam. Orang suci tidak hanya memahami ajaran agama secara teori tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai teladan bagi masyarakat. Kehidupan mereka biasanya sederhana, penuh keramaian dan jauh dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan dan kemarahan. Nah, adapun tingkatan orang suci. Dalam ajaran agama Hindu terdapat beberapa tingkatan atau contoh orang suci yang memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual, yaitu yang pertama ada resi, yaitu orang suci yang mencapai tingkat spiritual tinggi melalui tapa dan meditasi serta memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Weda. Lalu yang kedua ada pandita, yaitu tokoh agama yang memiliki pengetahuan luas tentang ajaran agama Hindu dan bertugas membimbing umat dalam kehidupan keagamaan. Yang ketiga ada sulinggih, yaitu pendeta Hindu yang telah melalui proses penyucian dan diksa, serta memiliki wewenang memimpin upacara keagamaan dan memberikan tuntunan spiritual.
Selanjutnya ada pun peran orang suci. Yang pertama yaitu membimbing umat dengan cara memberikan tuntunan spiritual agar masyarakat dapat memahami dan menjalankan ajaran Dharma dengan benar. Yang kedua, menyebarkan ajaran Dharma dengan mengajarkan nilai-nilai kebenaran melalui ceramah, pendidikan, dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menjadi teladan moral dengan menunjukkan sikap hidup yang baik seperti jujur, sabar, dan penuh kasih sehingga dapat ditiru oleh masyarakat. Yang keempat yaitu memimpin upacara keagamaan dan berperan dalam pelaksanaan niatnya atau upacara keagamaan sebagai pemimpin spiritual. Lalu yang terakhir yaitu memberikan solusi kehidupan seperti membantu umat dalam menghadapi masalah dengan memberikan nasihat berdasarkan ajaran agama. Lalu selanjutnya ada nilai keteladanan. Yang pertama, nilai keteladanan pertama yaitu satya atau kebenaran, sikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Satya ini mengajarkan manusia untuk selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran sehingga dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua yaitu saucha atau kesucian, yaitu menjaga kebersihan lahir dan batin baik dalam pikiran, ucapan maupun tindakan. Saucha ini membantu seseorang untuk menjauhi hal-hal negatif dan hidup lebih bersih serta terarah. Lalu yang ketiga ada tapa atau pengendalian diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi, nafsu, dan keinginan yang berlebihan. Tapa sangat penting agar seseorang tidak bertindak secara impulsif dan tetap bijaksana dalam menghadapi permasalahan. Yang keempat yaitu ahimsa atau kasih sayang, yaitu tidak menyakiti makhluk lain, baik secara fisik maupun melalui ucapan. Ahimsa ini mendorong sikap penuh empati, toleransi, dan hidup damai dengan sesama. Lalu yang terakhir ada bakti atau pengabdian, yaitu sikap tulus dalam berbakti kepada Tuhan serta menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Bakti ini mencerminkan ketulusan hati tanpa mengharapkan imbalan. Lalu di sini ada pun contoh kasus mengenai awatara, yaitu tentang ketidakadilan sosial. Nah, di era modern, ketidakadilan sosial masih sering terjadi seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, banyak orang yang merasa bahwa kebenaran itu sulit ditegakkan karena adanya kepentingan pribadi. Nah, dalam hal ini, konsep awatara dapat dipahami sebagai simbol hadirnya kekuatan kebenaran ketika dharma melemah. Awatara mengajarkan bahwa akan selalu ada upaya untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Dalam kehidupan sekarang, nilai ini dapat diwujudkan melalui sikap berani membela kebenaran, bersikap adil, dan tidak diam terhadap ketidakadilan. Dengan demikian, konsep awatara tetap relevan karena mendorong manusia untuk menjadi bagian dari solusi dalam menegakkan dharma. Lalu ada pun kasus mengenai orang suci tentang pengendalian diri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, terutama saat menghadapi permasalahan atau tekanan tertentu. Nah, emosi yang tidak terkendali dapat menyebabkan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, ajaran orang suci dapat memberikan solusi melalui nilai pengendalian diri atau tapa, yaitu kemampuan untuk menahan emosi dan bertindak dengan bijaksana. Selain itu, nilai ahimsa mengajarkan untuk tidak menyakiti orang lain baik melalui tindakan maupun ucapan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, seseorang dapat lebih tenang dalam menghadapi permasalahan dan menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran orang suci sangat relevan dalam kehidupan modern. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa konsep awatara dan orang suci memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dunia. Awatara hadir sebagai simbol kekuatan ilahi yang menegakkan dharma dan mengembalikan keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan. Sementara itu, orang suci berperan sebagai pembimbing yang membantu manusia dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai keteladanan seperti satya, saucha, tapa, ahimsa, dan bakti menjadi dasar dalam membentuk karakter yang baik. Dalam kehidupan modern, ajaran ini tetap relevan karena dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai permasalahan seperti ketidakadilan sosial dan pengenalan diri. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan mampu untuk menerapkan nilai-nilai dharma dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang harmonis, seimbang, dan penuh kedamaian. Baik, sekianlah presentasi dari saya mengenai materi awatara dan orang suci agama Hindu. Untuk itu, saya tutup dengan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.